الله مخلصا له الدين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita memohon dan berdoa kepada Allah di penghujung bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan Ramadan. Pertama, Allah senantiasa mencurahkan kepada kita kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, yang disebut dalam istilah bahasa Arab sihat wal afiyah. Sihat jasmani, afiyah rohani. Yang kedua, Allah senantiasa memberikan kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Jadi bukan hanya sehat tetapi juga istiqomah, sehingga bisa memasuki dan berada di bulan Ramadan penuh dengan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keluarga kita senantiasa Allah curahkan barokah bagi kita. Allah berikan dan jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, Ramadan itu kapan puasa? Ya, tentu jawabannya sama. 1 Ramadan ya. Pelaksanaan ibadah puasa 1 Ramadan. Hanya berbeda dalam penetapan ijtihad. Ada yang menetapkannya nanti kalau puasanya besok hari Senin, maka Sya'bannya 29 hari. Kalau puasanya hari Selasa, berarti Sya'bannya 30 hari. Dua-duanya sama 1 Ramadan. Hanya berbeda cara ijtihad. Yang satu ijtihadnya imkanur ru'yah, berapapun darjat hilal selama masih bisa dilihat dengan ilmu teknologi, maka dianggap hilal sudah ada. Yang kedua harus wujudul hilal. Metode yang kedua harus wujudul hilal. Wujudul hilal itu harus terlihat hilalnya, sehingga memberikan mempunyai standar minimal berapa hilalnya, berapa darjat. Oleh karenanya tidak terlihat kemungkinan di tanggal 29 Sya'ban, sehingga Sya'bannya di 30 hari kan esok. Maka ada yang puasanya hari Selasa. Jadi dua-duanya memiliki dasar ijtihad yang kuat ya. Jadi tidak perlu menjadi permasalahan yang besar. Nanti toh lebarannya sama, 1 Syawal gitu ya. Lebarannya 1 Syawal. Sama-sama 1 Syawal lebarannya. Namun katanya tahun ini akan sama maksud 1 Syawalnya sama gitu. Karena yang satu mungkin puasanya 29 hari, satu 30 hari. Tetapi sama-sama 1 bulan. Sama-sama 1 bulan. Karena puasa itu 1 bulan. 1 bulan itu ada 29, ada 30. Dan seringnya itu 29. Seringnya itu 29. Jadi nggak perlu jadi bermasalah. Nah, pemerintah hanya protokoler, formalitas saja, mungkin sidang isbat nanti.
Tapi kalau saya sudah melihat edaran jadwal imsakiyah dari MUI Jawa Barat, satu Ramadannya itu Selasa. Nah, berarti sudah Selasa gitu. Kalau tarawehnya tanggal 11 karena malam Selasa. Jadi besok taraweh malam Selasa. Bagi yang malam ini juga silahkan. Berarti puasanya besok tanggal 11. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kok di Arab Saudi misalkan besok, ya, karena penetapan tanggal itu sesuai dengan matla. Matla itu tempat terbitnya matahari ataupun tenggelamnya bulan. Setiap daerah berbeda-beda. Toh waktu sholat kita dengan di Saudi beda. Subuh kita jam 5 misalkan. Di Saudi baru jam 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5 ya, beda 4 jam. Kan beda kan. Dan waktu subuhnya pun beda. Meskipun kita jam 5 kurang ya, jam 4.30 sekian. Nah di sana itu jam 5.30 waktu subuhnya. Jam 5.30. Zuhurnya jam 12.30. Ya, asarnya jam 15.55. Nah, maghribnya jam 18.20. Nah, kan beda. Karena sesuai dengan matla. Matla itu apa? Tempat terbitnya matahari beda. Waktu beda. Tenggelamnya bulan beda. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Sering saya sampaikan di grup, kok ini di sini baru puasa Arafah, di sana sudah Lebaran Idul Adha kan? Pernah saya sampaikan di grup. Ya, pandangan para ulama. Karena puasa Arafah itu termasuk juga bukan puasa bersamaan dengan wukufnya. Gitu. Karena beda, bisa jadi beda waktu Saudi dengan kita. Tapi dengan tanggal 9-nya. Itu 9 Arafah. Menurut sebagian ulama. Oke, itu hanya pembuka saja. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan membahas ya, surah Yunus ayat 58. Di ayat ini Allah memberikan informasi sekaligus menyuruh kita ya, atau menganjurkan kita tentang informasi tersebut. Pertama, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, kul katakan wahai Muhammad. Kul katakan wahai Muhammad, bifadlillahi dengan karunia Allah. Bifadlillahi dengan karunia Allah. Fadlun ya. Fadlun itu keutamaan. Fadlun itu kelebihan. Fadlun itu karunia. Atau fadlun itu bonus. Fadilah. Fadilah itu bonus. Secara bahasa bonus. Jadi kalau Pak Agus jajan di Arab, toko Arab misalkan, uridu fadilah, minta bonus tambahan gitu. Bonus fadilah, kelebihan. Nah memang pertama kita harus meyakini ya bahwa ada fadilah sebenarnya. Jadi hati-hati kalau kita berpandangan nggak ada fadilah apa. Beramal karena sekadar begitu ya. Saya tidak setuju secara pribadi dengan pernyataan atau pemahaman seperti itu. Karena memang fadilah ini diberikan oleh Allah. Untuk umat Nabi Muhammad, kata para ulama, tujuannya itu pastabiqul khairat. Supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena jelas hadisnya banyak tentang fadilah ini. Ini pertama ya, tentang fadilah. Kita bahas tentang fadilah. Kata Allah, kul katakan bifadlillahi dengan keutamaan Allah. Fadilah dari Allah, bonus dari Allah. Nah, berarti ayat ini memberikan makna bahwa ada fadilah. Sekali lagi, bahwa fadilah itu ada. Fadilah baca Quran, fadilah duduk di majelis ilmu, fadilah zikir berjamaah. Sahih hadisnya banyak. Jadi hati-hati kalau kita mengatakan nggak ada fadilah apa itu. Beramal aja, terserah Allah. Ya memang betul beramal itu terserah kumaha Allah dengan nilainya. Dan harus karena Allah. Tapi fadilah itu ada gitu. Oleh karenanya ada fadilah waktu. Fadilah apa Pak? Pertama apa? Fadilah apa? Waktu. Ada istilah waktu mustajabah. Mustajab doa. Berarti kan fadilah. Kenapa enggak semua waktu? Misalkan bainal adzanain, antara adzan dan iqamah.
Itu ada waktu mustajabah. Ada lagi waktu mustajabah di sepertiga akhir malam. Kan fadilah itu. Membaca surah Yasin, ada fadilahnya. Membaca akhir surah Al-Baqarah. Membaca Al-Fatihah. Membaca ayatul kursi, ada fadilahnya. Dan itu disebutkan oleh hadis, oleh hukum, oleh dalil. Bukan hanya sebatas pandangan ulama. Jadi fadilah itu ada. Gitu kan? Itu waktu kan. Ada fadilah tempat. Coba saya tanya. Sama nggak sholatnya, bentuk sholatnya di masjid kita dan di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram di Mekah? Sama kan? Kenapa keutamaannya beda fadilahnya? Ya karena Allah berikan perbedaan tempat. Sholat di tanah haram, ya, di tanah haram dengan di tanah halal di kita itu berbeda. Berarti Allah berikan fadilah secara tempat. Ya, fadilah apalagi? Kalau nggak salah ada 3 ya, saya lupa. Pokoknya kalau waktu kan ada bulan Ramadan kan berbeda dengan bulan yang lain fadilah. Betul nggak? Ramadan, Pak, itu disebutkan dalam hadis bahwa Ramadan itu syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kenapa tidak bulan Sya'ban? Allah tidak menyebutkan, Rasul tidak menyampaikan bulan Syawal, kan tidak. Artinya setiap waktu ada fadilah. Malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama bulan Rajab, ya kan? Malam nisfu Sya'ban, itu ada fadilah. Ya pertanyaannya kenapa ada beda-beda begitu? Kan kita selalu berdalil ibadah karena Allah tuh kudu di kotak-kotakku waktu. Pernah gitu kan dengar kan? Betul nggak? Kita pernah dengar itu kan? Ibadah karena Allah. Benar, ibadah kudu karena Allah. Saya setuju dan saya sepakat. Tetapi ada fadilah-fadilah itu pun Rasul yang menyampaikan. Fastabiqul khairat sebagai fadilah bagi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nih usianya pendek, Pak. Berapa tahun kita hidup? Ya, jarang, Pak, 90. Yang terbaru Pak Agus nge-share kan yang meninggal tuh mantan gubernur Jawa Barat ya. 97 tahun kan. Almarhum itu. Pak Solihin GP kan. Gubernur kelahiran Tasikmalaya ya. Dan Panglima ABRI pun sekarang Panglima kelahiran Tasik juga. Kelahiran Tasikmalaya 97 tahun. Jarang, Pak. Betul gak? Jarang sekali. 97 tahun itu jarang sekali. Jarang, Pak. Ada di Malaysia masih hidup. Pak Mahathir Muhammad juga 96 dia. Kalau nggak salah. 96 tahun. Ya. Dia masih sehat, Pak. Tapi jarang, Pak. Itu berarti diberikan umur yang panjang. Iya. Tetapi Allah berikan usianya pendek, umurnya banyak umat Muhammad itu. Dengan fadilah-fadilah tadi. Coba. Sholat misalkan 1 rakaat di tanah haram, di Masjid Haram maka sama sebanding dengan 100.000 rakaat. Karena satu kebaikan, kata Rasul itu Pak, bukan kata ulama. Kata Rasul, satu kebaikan sebanding dengan 100.000 kebaikan. Tuh, 100.000 kebaikan berarti dibagi 365 hari sama dengan 270 tahun lebih. Baru 1 rakaat. Dan itu Rasul yang menyampaikan. Berarti fadilah itu ada sebagai bonus untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini berdosa, bertobat, Pak, dihapus, Pak. At-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kaman la dzambalahu. Itu kata Rasul, bukan kata ulama. Artinya ada fadilah, ada keutamaan yang diberikan khusus umat Nabi kepada umat Nabi Muhammad. Nah, jadi pertama ayat ini memberikan makna adanya fadilah. Jadi Bapak jangan ragu, memang ada fadilah. Fastabiqul khairat, supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ramadan ada fadilah. Kenapa Bapak sering baca Quran di bulan Ramadan? Ya kan memang beda, pahalanya lebih besar. Karena Allahnya betul, saya setuju. Setiap amal harus karena Allah. Tetapi kita pun harus meyakini dan mempercayai adanya fadilah. Jangan sampai kita anti fadilah, lalu bernaung di kalimah, pokoknya mah karena Allah, kudu karena fadilah. Iya, Bapak juga bukan karena fadilah, saya percaya. Tetapi karena Allah beramalnya. Tetapi fadilah itu sebagai motivasi, sebagai dorongan, sehingga kita beramal itu semangat.
Betul nggak Pak? Dan itu kan disampaikan, diberikan bukan oleh ulama, tapi oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Qiyamul Ramadan, puasa Ramadan itu fadilah, karunia dari Allah. Oke, jadi fadilah itu ada. Itu pertama makna. Yang kedua, kul katakan wahai Muhammad, bifadlillahi dengan karunia, dengan kelebihan, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi dan rahmat Allah. Nah, selain ada fadilah juga ada rahmat Allah, Pak. Pak, ini kata hadis nih. Seandainya kalaulah bukan karena rahmat Allah, Pak. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, surga itu tidak akan bisa kita dapatkan. Tidak akan mampu tidak akan mampu amalan kita bisa membeli surganya Allah. Tidak akan bisa, Pak. Misalkan surga Allah itu diukur oleh amal kebaikan kita. Wah, jauh, Pak. Jauh, Pak. Ya. Oleh karenanya Rasul menyampaikan demikian, la yadkhulal jannata ahadukum. Sekali-kali tidak. Pakai lan, Pak. Bukan lagi pakai lam, Pak. Lan itu dalam bahasa Arab sekali-kali tidak akan pernah, Pak. Selamanya. La yadkhulal jannata ahadukum. Seseorang di antara kalian sekali-kali tidak akan pernah masuk surga. Bi'amalikum dengan amal perbuatanmu. Jadi masuk surga itu bukan oleh amal kita. Tetapi sahabat pun kaget, Pak. Sahabat pun bertanya-tanya. Kaget. Wah, mereka tuh berjihad, berjuang, berperang. Ya kan? Mereka bersedekah. Pahalanya kan gede kan? Tiba-tiba Rasul menyampaikan demikian. Oh, kaget, Pak. Gitu. Wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Wala ana. Aku pun sama. Lebih kaget lagi, Pak. Nah, cenah ini bahasa orangnya. Gimana ini cenah? Kita sudah berjuang, berperang, sudah haji, sudah umroh, sudah apalagi sudah zikir, baca Quran. Tapi Rasul memberikan kalimat itu supaya masuk ke dalam hati sahabat, kepada hati kita. Illa kata Rasul ayyatagomadani ya Rabbi bifadli rahmati. Kecuali Allah mencurahkan kepada kita karunia rahmatnya. Jadi intinya kita itu beramal sekadar menjemput dan memohon rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu Allah ampuni dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah masukkan diri kita ke surga. Jadi masuk surga itu betul karena rahmat Allah. Setuju saya. Bukan karena amal kita. Tetapi sekali lagi kita beramal itu semata untuk mendapatkan rahmat Allah. Pak, ada kisah, Pak, nih. Ada kisah nyata, Pak. Seorang wanita yang tidak baik-baik, Pak. Saya tidak menyebutkan PSK. Dalam keterangan itu tidak baik-baik. Tidak baiklah. Karena ada rasa kasih sayang kepada binatang. Ya. Bahkan binatang itu pun bukan binatang yang dimuliakan oleh syara. Ya. Binatang najis. Karena ada rasa kasih sayang itu. Kemudian Allah berikan rahmat kepada wanita itu. Sehingga dosanya diampuni, Pak. Tuh kan. Jadi sebenarnya nggak bisa kita menganggap saya paling hade, saya paling ulama, saya paling kiai, saya keturunan nabi. Nggak bisa, Pak. Nggak ada, Pak Gus. Nggak bisa. Semua itu karena rahmat Allah. Maksudnya jangan merasa. Seakan-akan ada jaminan, seakan-akan kita jaminan masuk surga misalkan. Lalu kita bisa berbuat apa saja karena bapak saya sama ulama, misalkan karena keturunan saya. Nggak bisa, Pak. Semua juga karena rahmat Allah. Bisa saja seorang preman tiba-tiba di akhir hayatnya mendapatkan rahmat Allah. Lalu dia bertobat, ya. Baru bertobat, dia wafat. Sedangkan orang yang bertobat, kamanlah dan balahu. Seperti orang yang tidak ada dosa. Kan begitu. Itulah rahasia misteri ilahi, Pak. Jadi tugas kita apa kalau begitu? Kita lakukan amaliyah perintah Allah. Dengan semangat dan semata karena Allah, mencari rahmat Allah. Ya. Lalu kita istiqomah dalam amal itu. Karena kita tidak tahu kalau tidak istiqomah akhir hayat kita
Jangan lalu beranggapan gitu saya baragajul. Itu ayeuna da akhir hayatna lamun ku Allah ditobatkeun itu bisa gitu. Dan tidak pernah ada yang tahu akhir hayat kita. Kartos maksudnya. Itu rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada siapapun. Lima yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Seorang kafir membantah, bahkan membangkang, bahkan melawan Rasul preman pada waktu itu. Bertobat Pak, menjadi sahabat terdekat di antaranya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bahkan menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ku Rasul dijamin masuk surga. Kita tidak pernah tahu. Ada lagi yang memerangi Rasul, memerangi para sahabat. Bahkan paman Rasul wafat pada waktu itu, ditumbak dadanya, dibelah dadanya, dimakan hatinya. Siapa pemimpin perangnya? Khalid bin Walid. Siapa yang menumbaknya? Wahsy. Siapa yang memakan hatinya? Hindun. Mu'alaf akhirnya masuk Islam. Kan tidak pernah tahu. Masuk Islam mu'alaf akhirnya. Ya mu'alaf akhirnya. Itulah rahmat Allah. Tidak pernah kita tahu. Tetapi juga ada ikhtiar siapa? Doa Rasul. Kan Rasul itu tidak mendoakan melaknat. Rasul itu tidak pernah melaknat. Rasul itu selalu merahmati. Artinya ketika sahabat bertanya, Rasulullah mengapa engkau tidak hancurkan saja, minta saja kepada Tuhanmu untuk membinasakan mereka. Aku diutus bukan untuk menghancurkan, bukan untuk melaknat. Tapi aku diutus untuk menyampaikan rahmat. Dengan doa berkahnya doa Rasul, maka orang-orang yang asalnya menjadi musuh Rasul itu menjadi pembela Rasul. Khalid bin Walid, kumaha gagah perang Uhud. Masuk Islam. Ya, Wahsy, Hindun, dan lain sebagainya banyak. Nah, kecuali Abu ya, Abu Jahal, ulah eta mah geus ditulis di Al-Qur'an. Abu Janda mah enggak tahu saya, itu beda lagi teh. Itu beda lagi Pak Edi ya. Nah, kalau yang abu-abu itu Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi memang kehidupan itu begitu. Oleh karenanya karunia, fadilah, dan rahmat Allah ini luar biasa. Yang Allah berikan bagi hambanya. Untuk hambanya terutama secara khusus ya, hambanya itu orang-orang yang beriman. Dan secara umum rahmat Allah pun Allah berikan kepada semua makhluknya Pak. Hatta Pak Agus yang tidak beriman. Sehingga yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun dikasih rahmat Pak. Hanya para ulama membedakan ada Rahman, bentuknya ada Rahim. Kalau Rahman itu untuk semua. Atau dah bujang-bujang manusia beriman. Jangankan kita yang beriman. Binatang saja itu diberikan Rahman oleh Allah. Ya tetap saja akar katanya sama, rahmat-rahmat juga Pak. Rahim, Rahmun juga. Ada Rahman, Rahim. Tetapi akar katanya sama. Rahimah. Kasih sayang. Diberikan oleh Allah semua. Jangankan kita yang sujud, yang tahajud tadi malam, yang zikir barusan, yang sholat subuh berjamaah. Bujang-bujang kita. Kalau kita mau merasa bangga dan merasa sombong dengan sholat kita, dengan ibadah kita, rahmat Allah itu tidak hanya diberikan kepada kita di dunia ini, di dunia ini kepada semua makhluknya, hatta binatang, bahkan orang ateis Cina aja sukses Pak. Komunis sukses, bahkan akan mengalahkan Amerika sekarang itu. Cuma orang teh palinternya bisa menguasai dunia, duitnya loba. Padahal kan terpercaya ke Tuhan. Nah, itulah rahman Allah. Diberi ku Allah mapek teh teuing di dunia mapek rek saha wae. Arek dudukun mangga gitu kan. Bade nyembah berhala silahkan ibaratnya gitu kan. Mau menta ka pohon mangga dibere di dunia mah. Tah gitu. Mata kalau ukuran jelema beunghar sebab tara salat sok salat miskin bukan ukuran itu mah. Bukan ukuran. Awas jangan belok akidah sebab ini cuma salat tapi teu beunghar-beunghar saya tah tara salat teh beunghar mending nyurutan saya tah misalkan. Hati-hati gitu kan. Saya lagi lain Islam beunghar, ukuran ada beunghar. Padahal bukan itu ukurannya. Jadi dia mah tong bujuk jangankan manusia Pak yang diberikan akal, binatang pun diberikan makanan oleh Allah. Kalau ukurannya hanya sekadar itu. Hati-hati, jangan pindah akidah atau karena bisnis sukses. Pas anu lain sukses, sigana kudu sarua jeung si eta misalnya. Ya enggak ada ukuran, Pak. Enggak ada ukuran. Hati-hati itu. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Bukan itu ukuran di dunia ini. Cenah tukang sujud mah naon cenah.
Nyuman karpet gitu segmen tanya dihina kan gitu kan. Usaha teu beunghar-beunghar. Nauzubillahi min dzalik. Disangkanya ukurannya itu standarnya. Hati-hati. Oke, kita paham kan rahmat Allah itu diberikan oleh Allah di dunia kepada siapa saja. Di akhirat kelak hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan itu. Ya, disebut rahim. Rahim itu khusus, Pak. Rahimun, hanya orang-orang yang beriman. Apa bentuk rahmatnya? Oh, tidak ada bandingan, Pak. Surganya Allah. Surganya Allah. Saya ingin bertanya. Tadi kita sudah berbicara tentang fadilah, tentang rahmat Allah. Pertanyaan saya, Ramadan, bulan Ramadan, fadilah Allah bukan? Fadilah bukan? Iya. Rahmat Allah bukan? Iya. Rahmat kan? Fadilah dan rahmat. Ramadan itu fadilah dan rahmat. Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad 1 bulan dalam 1 tahun, Pak. Hanya sekali. Hanya sekali, Pak. Gak ada Ramadan 2 kali. Sampai sahabat dan para tabi'in itu mereka menginginkan setiap bulan itu Ramadan. Karena ngerti fadilahnya, ngerti rahmat Allah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kalau Bapak sudah meyakini dan tahu bahwa Ramadan itu fadilah dan rahmat Allah, maka kita lihat ayat berikutnya. Kalimat berikutnya. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia dan rahmat Allah itu falyafrahu, maka berbahagialah. Apa namanya, Pak? Berbahagia. Jadi kita harus bahagia. Makanya para ulama-ulama Nusantara ini cerdas mereka tuh. Mengekspresikan kebahagiaannya itu berbeda-beda. Contoh Rajab adalah fadilah. Ada keutamaan di situ. Mereka ekspresikan dengan mengadakan satu tabligh akbar Rajaban. Ya kan? Mengadakan satu ekspresi menyambut bulan ini, memperingatinya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW juga fadilah, rahmat Allah. Mereka ekspresikan dengan memperingati maulid atau maulud. Menyambut Ramadan, bahagia, ekspresikan dengan tarhib Ramadan. Ayah di daerah tertentu mah, papajar, botram, Pak Agus, munggahan, wah bahagia. Setiap negara, setiap daerah itu punya budaya yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya daerah di Indonesia. Setiap negara beda-beda budaya. Bagaimana menyambut Ramadan. Di Arab, Pak, tidak semua Arab, Pak. Jangan hanya berpatokan pada Saudi, Arab itu luas. Mereka menghias rumahnya dengan lampu-lampu, Pak. Ramadan itu. Ya, bukan lampu-lampu 25 Desember, bukan. Maksudnya dengan hiasan, jadi bergembira gitu. Makanan-makanan yang lezat itu kan. Kemudian pokoknya hiasan, taman dihias. Marhaban ya Ramadan. Makanya Rasul menyebutkan marhaban ya Ramadan. Apa marhaban itu? Artinya rohib. Padahal mengucapkan selamat datang itu cukup dengan ahlan wa sahlan juga cukup. Ahlan wa sahlan. Itu umum, Pak. Tidak terlalu hebat. Meskipun itu hebat sebetulnya. Ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya keluarga. Sahlan artinya mudah. Jadi kalau ada orang datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang, ku anggap kau sebagai keluargaku. Dan akan ku permudah urusanmu, silakan kau mau apa, aku bantu. Itu makna dari ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban, marhaban ya Ramadan. Rohiba, artinya apa? Lapangan yang luas. Selamat datang wahai Ramadan, aku persiapkan lapangan seluas-luasnya. Untuk kau datang mendidikku, memberikanku seleluasa mungkin. Begitu pemakna marhaban. Jadi tidak ahlan wa sahlan. Makanya Kang Edi nanti bikin spanduk 2. Marhaban ya Ramadan, marhaban dan ahlan wa sahlan boleh. Kan jarang spanduk ahlan wa sahlan Ramadan. Jarang tuh, Pak. Ada nggak Bapak yang baca? Nggak ada kan? Apa tulisannya, Pak? Marhaban. Marhaban itu lebih dibandingkan hanya ahlan wa sahlan. Nah, perintah Allah, kata Allah apa? Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat dan karunia Allah itu berbahagialah. Berbahagia. Dan artinya apa? Ekspresikan kebahagiaannya itu beda-beda.
ya, dan ekspresikan kebahagiaan itu dengan semangat mengisinya. Itu juga bahagia. Dengan soson-soson gitu kan, dengan menyingsingkan lengan baju ibaratnya gitu. Kita mengekspresikan kebahagiaannya itu dengan semangat mencari ilmu supaya ibadahnya mudah. Sebab tanpa ilmu maka ibadahnya menjadi sesat nanti. Kumaha puasa yang benar, bagaimana qiyamul Ramadan yang benar, bagaimana bacaan Al-Qur'an yang benar, kan begitu. Kita cari ilmunya. Itu mengekspresikan kebahagiaan kita. Betul tadi bahagia di awal kita senang datangnya Ramadan, Bapak ada botram, silahkan. Ya, saya menyampaikan begini sesuai dengan biqadri ukulihim. Nah, biqadri ukulihim itu apa? Dengan standar pemikiran kita berbeda-beda. Ada yang senangnya itu dengan rajin baca buku tentang puasa sekarang. Itu kan mempersiapkan ya dengan bahagia. Fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah. Sambut dengan sukacita. Dengan penuh kemenangan kan bahasa itu kudu diejek-ejek kemenangan naon, menang dari itu kudu diejek da asap aya nu ngejek-ngejek gitunya. Istilah-istilah teh diejek Pak, istilah teh dinyinyir gitu kan. Istilah-istilah bahasa Indonesia itu menyambut kemenangan diejek. Ya kan, sambutlah Ramadan dengan sukacita, sukacita naon cenah. Nah, begitu lebaran kan minal aidin wal faizin, kembali dari naon sok diejek aya we, padahal kalau maknanya tuh dalam kan, nanti saya sampaikan makna itu di akhir lah nanti ya. Karena masih lama lebarannya. Jadi kita kadang suka nyinyir hal-hal yang menganggap pendapat kita paling benar, lalu istilah-istilah baru muncul itu dianggap salah. Padahal para ulama yang menyusun istilah-istilah itu berdasarkan dalil tentunya. Ya. Oke, jadi mengapa juga harus berbahagia? Diakhiri dengan kalimat huwa khairum mimma yajma'un. Sebab rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dari apapun yang pernah kita miliki. Khairun lebih baik mimma dari apapun yajma'un yang terkumpul. Kita pernah punya apa? Atau sedang punya apa sekarang harta? Tidak ada nilainya, tidak seberapa nilainya dibandingkan dengan karunia dan rahmat Allah. Itu lebih baik dari apapun yang pernah kita miliki. Jadi bisa beribadah dengan tenang, ya kan? Bisa beribadah di bulan Ramadan, ada harta lebih, bisa berumroh, bisa berhaji, bisa bersodakoh ya, meskipun sodakoh itu relatif bentuknya, bisa berzakat, kita harus bahagia. Sebab melakukan amalan-amalan kebaikan itu pada dasarnya sememangnya adalah rahmat Allah. Pada dasarnya apa? Karunia dari Allah. Itu karunia dan rahmat Allah. Jadi Bapak bisa datang sholat subuh berjamaah itu karunia dari Allah, Pak. Bukan semata karena Bapak merasa saya paling bisa bangun, bukan. Dan bisa bangun teh banyak, bukan hanya Bapak. Bisa bangun sebelum adzan. Tapi kenapa tidak berangkat ke masjid misalkan? Ya karena mereka kesibukan lain. Intinya apapun yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan apapun, dan kita mampu melakukannya, itu pada dasarnya adalah karunia dan rahmat Allah. Sehingga dengan demikian kita harus berbahagia. Falyafrahu, maka berbahagialah. Sebab karunia dan rahmat Allah itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang pernah terkumpul, yang pernah kita miliki, pernah kita kumpulkan apa. Bentuknya harta tidak ada seberapa. Bapak yang dirahmati Allah, semoga dengan bahagia kita menyambut Ramadan, kita semakin semangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang Ramadan, dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk ya, dengan benar, dan dengan karunia dan rahmat Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menjelang bulan Ramadan yang saya pikirkan, yang saya itu ini gimana kalau seandainya kita sudah bisa laksanakan sholat tarawih, kemudian di malam hari kita bangun dan ingin memperbanyak sholat tarawih sementara tadi sudah melaksanakan sholat witir, apakah sholat tarawih itu bisa diperbanyak rakaatnya gitu kan? Yeah. Kita sudah melaksanakan witir, sementara yang namanya witir itu adalah
mengakhiri sholat tarawih gitu kan. Itu yang jadi masalah. Jadi jangan sampai kita bingung nanti tengah malam bangun sholat keempat sudah sholat apa lagi ini, sholat yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pertama kita nih kadang sudah merasa bertakwa, merasa cukup dengan hanya sholat 11 rakaat. Padahal Rasul melakukan 11 rakaat itu dengan bacaan surah yang sangat panjang. Sehingga para sahabat itu melakukannya 23 rakaat dengan suratnya diperpendek. Bahkan di zaman tabi'in 36 rakaat karena mereka ingin mengimbangi sahabat yang di Mekah. Ini tabi'in di Madinah 36 rakaat, ingin mengimbangi sahabat yang di Mekah. Setiap beres sholat sunnah taraweh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat mereka tawaf. Sehingga mereka pahalanya lebih besar karena ada tawafnya di Mekah. Sehingga mereka menambahkan 36 rakaat di Madinah. Nah kita ini kadang 11 rakaat di masjid, temunang tahajud deui, 11 rakaat begitu ya. Sebab hadisnya kata Rasul tidak lebih dan tidak kurang. Ya, kalau baca satu dalil itu seperti begitu. Seakan-akan dalilnya itu tidak lebih dan tidak kurang. Rasul melakukan 11 rakaat baik di dalam ataupun di luar Ramadan. Padahal hadis lain mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya kalau memang itu dianggap batasan minimal, batasan 11 rakaat, ya punten-punten di Masjidil Haram sampai sekarang di Masjid Nabawi itu lebih dari 15 sholat taraweh itu, Pak. Kalau seandainya 11 rakaat itu menjadi batasan gitu, tidak boleh lebih misalkan. Nah itu berarti mereka salah semua intinya. Dan mereka melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak 4 rakaat 1 salam. Itu di Masjidil Haram Masjid Nabawi sampai sekarang. Saya emang nggak berangkat ke sana, live lihat di YouTube juga ada live. Itu satu. Yang kedua, sholat witir itu maksudnya sholat ganjil ya, rakaatnya ganjil. Tetapi apakah boleh witir dulu lalu tahajudnya di akhir? Boleh. Ya, witir pada sholat isya misalkan, lalu tahajudnya akhir bangun tidur. Itu termasuk orang yang berhati-hati. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada Umar bin Khattab witirnya di akhir malam. Itu termasuk orang yang memiliki niat tekad yang kuat. Nah itu. Jadi boleh witir di akhir. Nah sekarang kalau sudah taraweh, kemudian juga sudah ikut witir berjamaah. Boleh nggak sholat sunnah lagi? Boleh. Cuman tidak ada lagi witir. Karena sudah sholat witir. Witirnya sudah kan. Kok witirnya di awal kan di lain Ramadan, selain bulan Ramadan suka ada yang Bapak sholat witir setelah sholat isya, ada kan? Dan memang ada dalilnya. Beres sholat isya kan ada kan sebelum tidur witir kan? Khawatir kebablasan tidurnya. Tapi ternyata bisa bangun lalu sholat tahajudnya boleh-boleh. Tetapi tidak witir lagi gitu. Bisa dipahami ya? Jadi witirnya. Jadi kalau mau menambah lagi silahkan. Menambah lagi. Hanya dengan 11 itu dianggap cukup. Ya, tetapi mau menambah lagi silahkan. Menambah lagi tahajud. Karena pada dasarnya taraweh pun tidak ada istilah dalam syariat, dalam fikih, dalam hadis. Rasul hanya menyampaikan man qoma ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, mendirikan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, didasari iman dan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Menghidupkan malam Ramadan itu dengan sholat salah satunya yang paling utama, yaitu sholat taraweh, istilah fikih taraweh. Ya. Kemudian dengan baca Quran atau dengan sholat-sholat yang lain silahkan. Menghidupkan malam Ramadan kan namanya juga. Jadi ulah sampai di wengi Ramadan tidur ungkul gitu maksudnya. Ya, saya tarawehnya tidak bersama dengan imam di masjid, boleh di rumah juga, nggak apa-apa. Memang tetapi ada fadilah, ada keutamaan. Hadis lain menyebutkan barang siapa yang sholat bersama imam dari awal sampai akhir, maka dia mendapatkan pahala sekian-sekian, mendapatkan keutamaan bla bla bla. Memang ada keutamaan lebih. Tapi kalau kita terlalu memaksakan, karena kita sakit, ya sudah di rumah sholatnya. Jangan sampai kita mengatakan, ya, Ramadan setahun sekali. Kacida lah untuk sholat tarawih di masjid berjamaah. Karunya apa? Anu tugasnya ngajaga keamanan, hansip, kemudian satpam di pabrik. Karunya itu mereka. Kita jangan sampai menyakiti mereka. Aduh, udah abdi kerja atau jam segitu teh kumaha. Padahal kita bisa sholat sendiri kan?
qiyamul Ramadannya bisa sendirian, silahkan begitu. Atau kasihan orang-orang yang harus mencari nafkah dengan ojolnya, kan begitu, atau dengan online-nya. Jam segitu kan lagi enak-enaknya. Mungkin dia tahajud nanti malam. Sholat tarawihnya mungkin jam 1 malam, jam 2. Kan begitu. Artinya waktunya itu sepanjang malam itu. Begitu barangkali. Kalau niatnya dilakukan itu niat tarawih atau niat tahajud? Ya intinya memang niat sholat sunnah saja. Niat sholat sunnah. Ya kalau nama itu kan disematkan kepada waktu sebenarnya. Di bulan Ramadan dilakukan berjamaah, itu pun yang melakukan berjamaah para sahabat, maka disebut oleh para ulama tarawih. Sebab ada istirahat, tarwih. Istirahat setelah 4 rakaat 2 kali salam. Mengapa istirahat? Bacaan surahnya panjang. Disematkanlah istilah itu menjadi sholat qiyamul Ramadan, tarawih. Nah kalau sekarang sholat tahajud, sholat yang dilakukan, tahajud itu sholat yang dilakukan bangun tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi. Kalau sebelum tidur namanya apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu menghidupkan malam. Jadi itu disematkan kepada nama waktu saja. Kalau kita sebelum tidur namanya qiyamul lail. Kalau dilakukannya bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Nah gitu. Kan hadisnya man qoma Ramadana. Berarti qiyamul Ramadan tarawih itu namanya sebetulnya. Yang pas itu qiyamul Ramadan. Disebut tarawih tidak masalah, itu mah istilah fikih. Bisa dipahami ya? Kalau bangun tidur namanya tahajud. Sholat sunnahnya mau niat apa? Ya niat sholat sunnah saja karena Allah sudah sah. Atau niat mau tahajud silahkan. Karena dilakukannya bangun tidur. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, saya mau ke Karawang ini sebenarnya udah telat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.